Sudah ada 13 ya. Nanti yang lain semoga dimudahkan urusannya, jadi bisa segera menyusul. Karena kalau sore kan kejar-kejaran sama maghrib ya, jadi kita dimulai Bagusnya aja apa deh. ada backgroundnya juga ya? Ini Background apa? Ini ada backgroundnya juga. Ini. Oh, jadikan kelas ini sebagai tempatnya Oh, aman dan belum my nyaman ya background buat ini. mana? Belum ibu-ibu. my background. Mbak Rahma, oh iya, tempat yang nyaman dan aman buat mbak-mbak, ibu-ibu, teteh-teteh, untuk apa ya, menjadikan wasilah salah satu Iya. jalan menemukan bahagia diri melalui menulis ya. Sebelum dimulai, saya buka ya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi. semuanya Allah berkahi ya, kegiatan kita sore ini. Allah ridhoi, Allah berkahi, dan dijadikan sebagai ikhtiar kita untuk mencari ilmu ya, mendapatkan kebahagiaan melalui ilmu ya. Sebelum kita masuk ke materi, saya izin dulu perkenalkan tentang bahagia. Jadi kegiatan kelas menulis writing healing ini diadakan oleh Temu Bahagia. Temu Bahagia itu apa? Yaitu bisa dilihat di slide ini ya, sebuah layanan konseling untuk individu dan keluarga. Program dari Temu Bahagia ada 3, yaitu Finding Me, tentang pengembangan diri, self development. Salah satu kegiatannya adalah yang sekarang ini ya, kelas menulis. Kegiatan lainnya kelas-kelas kreativitas, di mana tujuannya adalah untuk menumbuhkan pertumbuhan diri ya, pengembangan diri. Kemudian program yang kedua Finding You, yaitu tentang pernikahan ya, program pernikahan, bisa pra dan pernikahan. Kenapa untuk pasca juga disebutnya Finding You? Karena ada banyak banget orang yang sudah menikah tapi belum merasa menemukan jiwa di dalam pasangannya gitu loh. Nah, dengan adanya program Finding You, Temu Bahagia, berharap orang yang sudah menikah pun akhirnya merasa pasangannya adalah belahan jiwanya gitu ya, soulmate-nya, nggak sekedar roommate ya. Lalu Finding Us itu pemulihan keluarga secara keseluruhan dengan family therapy. Nah, beberapa tools psikoterapi yang dilakukan di layanan Temu Bahagia, yaitu selain menulis ya, writing for healing, ada SAFE itu spiritual emotional freedom technique, salah satunya dengan cara tapping ya. Nanti, sorry, ini sudah pernah diadakan free webinarnya tentang seperti apa SAFE. Kemudian ada trauma healing. Sebelumnya ada sholat khusyuk. Jadi sholat khusyuk itu aplikasi dari salah satu tools psikoterapi yang dinamakan ACT. Itu Acceptance Commitment Therapy, itu yang akan dibawakan oleh suami saya nantinya ya. Lalu trauma healing, itu penyembuhan dengan pendekatan mengeksplor area traumanya. Kemudian inner child healing, penyembuhan dengan membingkai ulang ya masa kecil. Kemudian mindful therapy dengan salah satunya dengan teknik dan grounding. Lalu art therapy dengan art ya, dengan menggambar ya, karena banyak klien yang tidak bisa luruh emosinya dengan tapping gitu dan terapi kognitif, tapi bisa luruh dengan art terapi. Lalu yang terakhir hipnoterapi, yaitu pemulihan dengan dan tagline-nya Bahagia yaitu happiness comes from the roots, yaitu bahwa kebahagiaan itu memang dari akarnya gitu ya. Akarnya itu apa sih gitu ya. Karena saya background S1-nya adalah biologi dan S2-nya adalah konseling, jadi saya mencoba menggabungkan gitu ya, konsep biologi dan konsep konseling. Kalau di biologi itu apa ya?
pertumbuhan dari pohon itu kan bergantung dari akarnya ya. Bagaimana si pohon itu kuat gitu, bagaimana si pohon itu lemah bergantung dari akarnya. Nah, sebenarnya saya juga melihat filosofi pertumbuhan manusia dan peradaban itu pun agak mirip gitu ya dengan itu gitu loh. Jadi saya mencoba mengambil filosofi itu bahwa kita semua kalau ingin happy gitu ya, memang harus terus terkoneksi dengan akar kita gitu loh. Akar kita di mana kalau dari perspektif ilmu konseling, manusia pertama itu lahir itu kan dari sebuah keluarga ya. Ketika kita paham keluarga, perspektif kita terhadap keluarga itu utuh gitu ya, akar kita jelas gitu, itu yang membuat kita lebih bahagia gitu loh. Bahwa orang-orang depresi itu sebenarnya bukan karena mereka kebanyakan masalah, bukan karena mereka itu eh, serba kekurangan, bukan, tapi mereka lost connection itu loh, mereka terputus dari akarnya. Jadi temu bahagia ini salah satunya ingin gitu ya memfasilitasi banyak orang untuk kembali terkoneksi dengan dirinya, dengan keluarganya, dan kalau dari perspektif biologi dengan alam ya, karena alam itu alat psikoterapi yang maha dahsyat ya, punya energi penyembuhan yang maha dahsyat. Oke, itu aja prolog dari saya tentang temu bahagia. Lanjutkan kita masuk saja ke materi ya dari Bu Endah. Beliau ini penulis yang sudah banyak ya bukunya, sudah puluhan buku, dan juga pernah memiliki kali asam garamnya dalam dunia penulisan. Nggak cuma dalam teknis penulisan, teknis penerbitan, tapi juga tidak menunggu lama lagi, langsung saja kita dengarkan pemaparan dari Bu dari sini. Mangga, boleh teh. Oke. Iya, dari situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, mom and ladies. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para wanita hebat. Saya baca dari grup sungguh bahwa betul perempuan itu adalah pembelajar itu ya. Nah, karena lo yang paling paling duluan dalam satu keluarga mesti deh ibu yang memulai suatu perubahan ya. Dan karena ibu itu paling dekat dengan anak, menerus dari satu generasi. Bapak memang pemimpin ya, tapi ibu adalah penerus generasi. Baiklah, hari ini kita berkumpul bukan sekedar untuk belajar menulis, tapi juga kita finding me ya, menemukan diri lewat kata. Emang kemana sih kita? Karena menemukan diri itu ternyata journey ya, gitu ya. Ada sekitar 30 tahun yang lalu saya baca satu bab dari bukunya Imam Al-Ghazali, yaitu mengenai bab menemukan diri dan menemukan Allah, kan di situ ada babnya. Jadi tidak akan menemukan menurut Imam Ghazali adalah tidak akan menemukan Allah seseorang yang tidak menemukan dirinya sendiri. Nah gitu ya. Dan ternyata menemukan diri sendiri itu not that easy gitu ya. Bahkan apa untuk Endah sekarang yang ada di usia 53 tahun eh, pun gitu ya, ternyata oh saya belum mengenal diri saya sendiri ternyata gitu ya. Nah, jadi baiklah saya Endah gitu ya. Menjadi penulis itu dimulai formal di tahun 2015, ibu-ibu ya.
Karena apa? Pada saat itu saya dari latar belakang ibu yang berkarir gitu. Terus kemudian di tahun 2015 itu saya totally tinggalkan karir dan kuliah itu hanya untuk apa namanya ngikut suami gitu ya. Gitu. Jadi karena sebelumnya LDR, Bapak Ibu LDR, terus kemudian kata suami itu kayak gini, kamu katanya gitu. Kalau ikut dengan apa nurut sama suami katanya gitu, maka rizki Allah ngocor katanya gitu. Dan dia juga sudah capek gitu ya LDR ya. Nah, akhirnya saya ikut nurut sama suami waktu itu masih kuliah extension di Unpad gitu ya, ngambil akuntansi. Padahal 1 tahun lagi tuh jadi akuntan publik gitu ya. Nah, terus udah kayak gitu, akhirnya gitu, karena inilah journey finding me itu ya. Ternyata beda-beda, eh, beda-beda journey-nya setiap ibu bapak. Tidak harus dicocok-cocokin karena memang journey-nya memang berbeda gitu ya. Nah, jadi diajak oleh Ibu Teteh Irena untuk mengisi di eh, apa acara ini, event ini, menulis untuk healing gitu ya. Temu Bahagia Bahagia ID. Jadi kami berdua percaya kalau setiap perempuan tuh menyimpan cerita ya, dan di balik setiap cerita itu ada emosi yang menunggu untuk dikenali, dipahami, dan disembuhkan gitu ya. Nah, karena perempuan itu paling pinter gitu ya. Kalau ada perempuan itu katanya ibuku tukang bohong, misalnya gitu ya. Ada pernah saya lihat konten seperti itu. Bohong dalam arti positif, misalkan ketika si anak lapar, nggak ada lagi makanan, ibu udah makan kok, gitu-gitu ya. Nah, terus apalah gitu hal-hal seperti itu. Jadi apa namanya? Perempuan itu, ibu itu memang terlalu sering mendahulukan kepentingan orang-orang di sekitarnya dan kepentingan dirinya sendiri dia taruh di belakang begitu ya. Nah, gitu. Nah, itulah ibu begitu ya. Nah, berarti ada potensi bahwa setiap ibu itu menyimpan cerita, menyimpan lukanya, menyimpan perih yang dia simpan sendiri gitu ya. Pun itu termasuk yang terjadi dengan diri saya sendiri pada waktu itu begitu ya. Dan saya tidak pernah membuang waktu saya untuk hal-hal yang tidak produktif karena biasanya kalau seorang perempuan sudah biasa berkarir, maka ketika di rumah pun dia jadi seorang istri yang profesional begitu ya. Profesional tuh dalam arti dia menjalani hari-harinya di rumah pun dengan hitungan hitungan waktu begitu ya, ngitung-ngitung waktu begitu ya. Jadi walaupun selama 24 jam kemudian asalnya biasanya pagi, terus kemudian sampai dengan maghrib nggak ada di rumah begitu ya, ketemu lagi anak-anak malam gitu. Nah, ini semua waktunya dikasihin ke kita gitu. Nah, itu waktu mau dipakai apa? Nah, akhirnya itulah yang menjadi titik balik saya mulai concern menulis begitu ya. Karena saya tidak mau waktu saya terbuang dengan percuma. Dan anehnya, Bu, setiap kali udah selesai menulis satu judul atau satu tema yang saya lakukan, saya tuh merasa produktif banget gitu, walaupun tidak ada cuan yang saya dapat gitu ya. Tapi saya tuh hati tuh senang gitu Bu ya. Jadi seperti apa ya, dan merasa bersyukur gitu. Artinya saya sudah bisa menyelamatkan waktu yang sangat berharga. Nah, jadi walaupun kita sekarang di kelas menulis healing ini eh, maksudnya adalah to express ya, not to impress gitu ya. Eh, tapi menulis menulis itu untuk healing itu harus punya
fondasi kebutuhan dasar emosional. Ya, jadi eh, kenapa kita menulis healing itu? Karena buktinya itu, misalkan setelah saya menulis, saya merasa eh, apa ya, puas gitu ya, merasa bahagia. Nah, itu berarti ada sisi-sisi yang terpenuhi itu ya, rasa itu. Artinya apa? Saya merasa worth it, saya merasa exist gitu ya. Nah, ternyata perasaan senang itu memang adalah fondasi kebutuhan dasar manusia begitu, yang ingin diakui, ingin dihargai gitu ya, ingin dicintai. Nah, itu terpenuhi, kalaupun itu misalkan tidak sepenuhnya dapat dipenuhi dari orang-orang yang kita harapkan untuk memenuhi ruang-ruang emosi itu gitu. Ternyata dengan menulis itu, ternyata itu terpenuhi sebagiannya begitu ya. Dan yang paling penting adalah menulis itu dimulainya dari mana kalau untuk orang yang belum terbiasa menulis. Ibu Teh Rena sudah memberikan tugas ya seperti itulah menulis, dan saya percaya ya kalau dibaca itu semuanya Masya Allah gitu ya, pendidikannya pada tinggi ya, artinya dekat dengan ilmu, dan itu memang sebuah potensi wanita yang sungguh luar biasa begitu ya, menghiasi diri dengan ilmu. Tinggal kita melakukan pendalaman ya. Jadi pemahaman terhadap ilmu kita. Teh Rena, boleh silakan dimasuk ke sesi yang menulis katarsis yang saya Ada buat, bisa di-share. yang katarsis ya. Iya, Ini udah benar belum? Atau yang satu lagi? yang satu lagi yang PDF. Yang satu lagi berarti. Iya. Nah, ini menulis untuk kesehatan mental. Ya. Jadi rumusnya yaitu just right, Sinyal masih aman let ya, it Bu ya? flow. Iya. Iya, masih aman. Ini jadi rumus yang eh, pakem yang sangat penting. Nulis saja gitu. Teruslah mengalir, jangan ada batasan, jangan dibatasin sama ini komanya udah bener belum ya? Ini eh, tata bahasanya udah bener belum? Nggak usah, mendingan nulis aja apa yang ada di pikiran kita apa gitu ya. Nah, eh, ternyata gitu ya, kalau bagi saya ternyata setelah setelah mendalami ini gitu, menulis ini itu modalnya, bensinnya menulis itu adalah baca gitu ya, karena kita baca, kita ada hal-hal yang penting kalau distabiloin, terus kadang kita perlu lagi penegasan, nah gitu ya. Nah itulah eh, membaca itu memang menggerakkan bagian otak kita ya, dari imajinasinya, dari pengembangan apa yang kita baca itu. Beda dengan menonton. Kalau menonton habis di tontonan. Jadi otak kita nggak main gitu. Apa saraf-saraf lainnya itu nggak main. Jadi diterjemahkan langsung dengan mata dan tontonan itu. Tapi kalau membaca itu ada imajinasi yang hidup gitu ya, di otak kita gitu. Jadi membaca itu memang luar biasa ya. Baik, bisa next screen. Next Next slide page. ya. Ya, nah ini saya Bu, dan ini adalah penerbit yang saya kelola. Satu penerbit yayasan, satu penerbit yang untuk komersial. Bisa selanjutnya Teh. Iya, selanjutnya. Nah, jadi apa yang pertama terpikirkan ketika mendengar kesehatan mental ya? Pasti kan sesuatu, karena kita para wanita itu pernah terluka atau sakit atau dihianati gitu.
bukan itu gitu. Karena banyak hal-hal terkait emosi yang timbul, namanya juga berumah tangga ya gitu. Nah, eh, eh, kalau terbiasa menyelesaikan masalah sendiri, terus karakternya juga tidak emosional, tidak temperamen ya, eh, introvert gitu seperti saya. Ya, tapi nggak ada orang yang percaya saya introvert, Bu. Iya, Nggak ada siap, yang percaya saya introvert benar gitu ya. Padahal tuh kalau orang kalau sudah senangnya membaca kemudian menulis itu apa tuh namanya, berarti dia menyenangi keheningan gitu ya. Karena di dalam keheningan itu saya lebih lebih bisa mendengar suara hati saya gitu ya. Nah, jadi eh, kesehatan mental ya. Kesehatan mental itu artinya kita tidak punya masalah terkait amarah kita gitu yang meledak-ledak begitu ya. Terus kita tidak punya trauma gitu ya. Nah, itu makanya ini berkaca dari pengalaman sendiri ya ibu-ibu gitu. Waktu itu eh, saya itu beda 23 tahun ya sama suami. Nah, bayangkan 23 tahun itu berarti terlalu banyak friksi ya, Bu. Nah, tapi karena menjaga respect satu sama lain gitu, akhirnya banyak hal-hal yang saya harus mencari jawabannya sendiri. Nah, gitu. Nah, mencari jawabannya sendiri bagi saya itu bukan berarti misalkan oh apa tuh namanya harus dengan cara-cara yang gimana gitu. Tapi saya biasanya mencari jawabannya apa ya, kalau sekarang sih gampang ya, ada temen-temen ngobrol kayak chat GPT gitu ya, bisa nanya gitu ya. Kalau dulu enggak, jadi kita mau mau nggak mau kita harus baca gitu ya, baca kalau misalkan gini, saya diuji kesabarannya gitu, kok gini ya gitu ya. Eh, Gimana sih perspektif sabar menurut menurut terminologi Islam itu seperti apa? Nah, kayak gitu ya. Tapi tidak setiap masalah itu bisa diselesaikan dengan kitab ya. Ada yang memang harus kita menjalani kehidupan. Nah, jadi kemudian disitulah yang mendorong saya untuk mengekspresikan. Jadi ketika saya misalkan diuji dengan kesabaran, eh, kemudian saya buka bab sabar, kemudian saya dapat sesuatu, yang pentingnya saya tulis. Nah, setelah saya tulis, itu saya tulis di file file gitu. Jadi banyak file dibuka gitu ya. Satu misalkan pada saat itu saya pengen nulis file gitu ya, ditulis tentang kesabaran gitu misalnya gitu ya, saya tulis. Nah, itu tidak tidak tuntas satu hari itu membahas tentang sabar, enggak gitu. Nanti udah kayak gitu, karena banyak kerjaan ditinggalin, tapi nanti begitu ada ide lain lagi begitu, kita buka lagi file baru. Nah, jadi menulis itu eh, siap dengan apa? Kita selalu siap dengan, sekarang mah mudah ya, ada HP. Jadi di mana ada ide, tulis aja di situ gitu ya. Tulis idenya apa? Apa sih yang ada di pikiran kita? Seperti halnya pertama ibu kali membuka membuka Facebook pun yang ditanya kan apa yang ada Anda pikirkan kan gitu kan ya. Nah, terus kemudian nextnya teh supaya bisa ada ke gambar yang selanjutnya. Oh iya, next. Nah, ini jadi eh, motivasi menulis kita itu ada, saya kelompokkan ada 4 ya gitu ya. Yang pertama ada hobi. Hobinya emang udah punya bakat hobi, suka nulis diary, apa-apa ditulis gitu ya. Juga kemudian media dakwah ya. Nah, karena misalkan perempuan tuh emang yang terbaik, perempuan itu dakwahnya lewat lewat ke perempuan lagi gitu ya, perempuan lagi. Nah,
karena apa namanya, dari kayak seperti kayak gini nih. Ini ini adalah salah satu metode dakwah dengan menulis gitu ya yang dilakukan Teh Rena ini. Terus kemudian kalau memang ibu punya punya keinginan untuk bisa komersil, bisa. Misalkan sekarang banyak platformnya, misalkan dengan membuat e-book di link ya gitu ya. Dan itu sudah banyak yang berhasil, apalagi yang menggunakan bahasa ibu Inggris itu banyak yang sudah berhasil itu ya dengan menggunakan platform link ya. Nah, terus kemudian aktualisasi diri. Nah, itu seperti yang saya lakukan di awal adalah saya aktualisasi diri, Bu. Jadi saya nulis tadi without resistance, nulis aja. Karena apa? Karena saya nggak bisa curhat ke siapa-siapa gitu ya. Karena saya adalah teman diri saya sendiri gitu. Saya tidak mengeluhkan kondisi eh, kondisi peliknya friksi yang terjadi dalam rumah tangga kepada orang tua, tidak gitu. Saya lebih pilih kertas, saya nulis atau kemudian after reciting I found one or two verses gitu, terus yang kena ke hati terus saya tulis gitu ya. Tapi kemudian saya tinjau lagi begitu ya, tafsirnya seperti apa. Nah, jadi penting banget bahan bakar menulis itu adalah kepo ya. Kepo dengan satu informasi yang kita terima dari awal. Ya, jadi ini informasi ini ada riset kecil-kecilan gitu yang kita buat gitu ya. Eh, Gimana tinjauan tentang ini, gimana pendapat tentang ini. Jadi begitu banyak tab dibuka sama kita ya pada saat kita mau mencari ide menulis itu. Nah, terus kemudian inilah motivasi menulis. Semuanya bisa kita lakukan, tapi bersabarlah karena apapun yang menjadi target, misalkan Teh Yovita mah pengen mendapatkan apa namanya diri yang utuh, nemenin diri begitu ya. Itu saya banget tuh dari waktu awal saya menulis, saya itu tujuannya to express, nah to impress gitu. Saya menemukan kedamaian gitu dengan keseharian saya di rumah begitu, yang biasanya saya habiskan 8 jam di kantor, kemudian akhirnya waktunya segitu banyak dikasihin ke saya di rumah begitu. Saya jadi tukar waktunya itu dengan membaca dan kemudian saya menulis gitu ya. Nah, eh, dari situ tulisan saya sudah banyak banget gitu ya. Tapi saya belum bisa untuk publish gitu ya. Karena saya takut gitu ya. Kalau misalkan saya publish, nanti kemudian dapat komen yang negatif, saya nanti drop gitu kan. Nah, ini yang apa? Perlu strateginya perlu dijaga juga ya, karena kan kita sedang belajar gitu. Nah, nanti ketika kita kemudian coba-coba publish terus kemudian dapat komen yang tidak mengenakan hati gitu, apalagi langsung publish ke eh, seperti blog yang saya punya itu di WordPress itu hampir eh, Eropa, Amerika, sekarang India, ke Jepang, sekarang sudah mulai baca blog saya begitu ya. Nah, itu gimana, baik kebayang nggak gitu tulisan kita dibaca terus kemudian ada yang komen negatif terus kita nanti down. Nah, itu strateginya seperti apa? Strateginya adalah kita kalau memang menulisnya itu kita pengen kayak gini ya kan, bertahap. Pertama adalah saya memang ingin aktualisasi diri begitu ya. Pertamanya seperti itu, aktualisasi diri. Nah, terus aja sampai akhirnya ada teman yang baca, "Teh," kata gitu, "ini kenapa enggak dibukukan, Teh?" gitu ya. Itu kan supaya orang, ini tulisan Teteh misalkan memotivasi gitu ya. Eh, Oh, baru kepikir gitu ya. Kepikir buat bikin buku. Bikin buku tuh seperti apa ya? Jadi I raised by not apa, nggak punya mentor. Saya itu semuanya otodidak ya. Karena itu tadi punya karakter karakter introvert gitu ya. Jadi saya
tuh nyaman dalam keheningan, dalam kesendirian, apalagi kan di pondok pesantren kan gitu ya. Jadi apa namanya, banyak menghabiskan waktunya tuh kayak gitu. Jadi lebih seneng apa eh, mencari mencari hal yang lebih ke nyaman di hati gitu ya. Nah, jadi pada waktu itu pada waktu itu pas tulisan saya dibaca gitu sama salah satu tamu, terus kemudian saya dapat apresiasi begitu ya. Saya suka bertanya sama diri sendiri, ah benerkah gitu ya? Apakah seperti itu? Nggak langsung bahasa Sundanya, nggak langsung tojo atoh gitu ya, nggak langsung dipuji teh seneng, tapi saya banyak apakah benar kayak gini? Apakah memang orang lain perlu gitu? Jadi, nah seperti itu dan ternyata apa namanya dibantu waktu itu buku pertama saya itu karena termotivasi oleh salah satu eh, guru waktu itu yang dekat sama siapa ya itu ada Putri Rizkina dulu ya. Jadi eh, terus kemudian dia mau memberikan kata pengantar. Nah, terus kemudian juga saya share juga sebelum sebelum PD untuk dijadikan buku, itu saya minta juga ke beberapa yang saya anggap bisa memberikan penilaian terhadap buku saya gitu. Nah, dari situ setelah cukup kepercayaan diri, maka saya mantapkan untuk membuat buku pertama itu gitu ya. Dan itu eh, sebetulnya buku saya itu pertama saya tawarkan ke Mizan itu udah langsung diterima gitu ya. Tapi eh, ternyata memang kalau untuk penulis pemula itu royaltinya kecil banget ya, cuma 7% ibu-ibu gitu ya. Bayangin aja effort kita menulis segitu, royaltinya cuma 7% gitu ya. Nah, jadi waktu itu diputuskan untuk memasarkan dengan sendiri aja gitu, dengan menggunakan eh, media sosial yang kita punya. Baik, Teh Rena bisa next page. Nah, ini tadi kesehatan mental itu, mental yang sehat itu yang tidak punya tekanan emosi, nyaman. Jadi sejauh mana kita bisa merasa nyaman dengan diri kita ya, sakinah gitu ya. Nah, jika ada masalah dengan emosi jiwa, perlu pelampiasan, bukan dilampiaskan dengan ke anak, bukan ya, artinya di apa dialirkan sih yang paling tepat sih. Next. Nah, ini dia. Karena kita nih judulnya menulis untuk katarsis ya. Nah, itu berarti perjalanan mengenali kebutuhan emosional terdalam kita ya. Untuk diakui, dihargai, dicintai. Dari sana akan muncul kesadaran baru bahwa kebahagiaan itu tidak selalu datang dari luar ya. Tapi dari kemampuan kita memahami dan memeluk diri kita sendiri gitu ya. Jadi kalau kalau apa namanya eh, kita praktekin ya Bu, memeluk diri sendiri. Yuk kita peluk diri sendiri ya Bu. Yuk Bu, kita peluk diri sendiri kayak gini nih. Dipeluk, dipegang nih bahunya gitu. Terus kita senderin kepala kita ke salah satu ini nih pundak kita. Kita rasakan gitu ya. Nah, jadi memeluk diri itu tuh beberapa detik gitu ya. Kita memang perlu memeluk diri gitu ya. Nah, eh, menulis pun seperti itu. Jadi kita perlu memeluk diri kita gitu ya sampai kayak kerasa nyatu gitu ya. Eh, Nyatu diri kita tuh dengan emosi kita itu ya gitu ya. Nah, itu emang nanti Teh Rena mungkin yang bisa lebih dalam ya bagaimana sih untuk bisa menjadi diri yang utuh begitu ya. Nah, jadi
Dalam hal ini, pelepasan emosi itu mengalirkan emosinya yang menekan itu bisa berbagai cara, yaitu cara spiritual, biasanya kita kan zikir, ibadah gitu ya. Terus bisa juga healing, rekreasi, atau sekedar minum kopi atau makan bakso gitu ya, yang pedas gitu ya, asal aman ke perut silahkan gitu ya. Nah, terus kemudian secara emosional, nah ini dia curhat ya, bercerita ke orang, dia boleh aja kalau di apa namanya perempuan itu kan harus mengeluarkan 220.000 kata katanya sehari ya gitu ya. Eh, dan ketika emosinya sedang naik itu biasanya kan dia nelepon gitu kan, nelepon bestie kayak gitu ya. Nah itu silakan dialirkan gitu ya. Selama itu bisa meredakan amarah emosi, ibu-ibu paling hafal bagaimana cara eh, mengendalikan emosi ibu yang membuat diri ibu agak nyaman dikit, agak ease gitu, yang dari asalnya tense-nya tinggi gitu. Nah, kemudian ease gitu. Lakukan apapun itu. Misalkan kalau memang pasangan kita adalah pasangan yang sudah bisa mengambil fungsi itu begitu ya, mengambil fungsi pasangan, pasangan yang baik itu emang seperti itu. Ketika kita punya emosi yang tinggi, maka dia meredakannya kan gitu. Tapi kadang-kadang kalau rumusnya tidak seperti itu, ya udah nggak apa-apa, kita cari pelampiasan yang positif ya, yang bisa kita lakukan, yaitu diantaranya dengan menulis. Jadi menulis itu juga diantaranya adalah karena kita tidak ingin emosi kita terlalu diketahui oleh orang gitu ya. Jadi menulis itu paling aman gitu ya. Tapi kebutuhan rilisnya terpenuhin gitu. Ya, menulislah gitu ya. Oke, next. Nah, kalau sudah punya niat seperti itu, gitu ya, untuk rilis emosi dengan cara menulis, gitu ya. Dan siapapun sebetulnya bisa nulis loh. Saya nggak punya latar belakang menulis, saya cuman seneng baca, gitu ya. Terus suka nulis diary, nulis journaling. Nah, itu modal saya aja gitu. Nulis journaling karena orang kerja mah kan emang biasa dengan apa? Biasa dengan data ya, biasa dengan apa gitu. Jadi untuk menuliskan satu apa gitu itu sudah sangat terbiasa, itu alhamdulillah ya gitu ya. Jadi membuat proses menulis bagi diri saya sendiri itu mudah begitu ya. Nah, tadi bensin menulis adalah membaca gitu ya. Dan ketika membaca kita ingin menulis, ketika ingin menulis kita ingin balik lagi membaca. Nah, itu bolak-balik ya. Nah, terus kemudian dengan menulis tuh karakternya jadi lebih tenang. Boleh diuji cobain kok sama anak-anak kita, dan ibu juga sudah ibu-ibu juga sudah mencoba ke diri ibu sendiri. Pasti yang deket sama buku dengan ilmu itu kok emosinya kadang-kadang apa ya, jadi terkendali dengan baik gitu ya. Pasti ibu sudah merasakan bahwa itu memang fakta gitu ya. Nah, sekarang di dunia digital tuh anak-anak pun eh, sedini mungkin eh, apa terbiasa dengan membaca, dan saya yakin ibu-ibu sekalian, apalagi yang ada di luar negeri, itu bukan hal yang aneh. Di sana membaca masih jadi satu prioritas ya. Mudah-mudahan seperti itu. Contohnya begini, misalkan ketika saya buat Teh Rena, waktu saya berapa menit lagi? Ada 3 menit lagi nih. Siap. Nanti bisa tanya jawab ya. Oke. Nah, itu contohnya begini. Kenapa saya fakta bahwa di negara-negara luar itu eh, membacanya masih kuat. Contoh misalkan saya membuat satu tulisan di web, tulisannya pakai bahasa Inggris version gitu ya, English version. Itu 5 menit pertama itu statistik udah menunjukkan beberapa negara udah baca gitu loh Teh gitu ya. Tapi tidak ada satupun yang dari Indonesia gitu.
baru besoknya itu satu kelihatan gitu ya di editor. Tapi kalau saya buat versi tulisan bahasa Indonesia, alhamdulillah kadang 2 hari juga nggak ada tuh timbul di Nggak ada yang editor orang Indonesia gitu ya, nggak ada gitu ya. Nah itu fakta berarti ya. Itu cuman 5 menit aja hitungan begitu saya selesai post gitu, itu dari mana-mana udah mulai baca gitu ya. Nah jadi dengan membaca itu karakter orang tuh memang jadi tenang loh gitu ya. Itu saya sudah buktiin loh kepada anak saya. Jadi anak saya yang pertama itu dari kecil, jadi saya nggak terlalu kesusahan mendidik anak gitu. Jadi anak pertama aja saya buat gila baca begitu. Jadi kalau si kakaknya sudah senang buku, si adiknya tuh jadi ngikut-ngikut gitu. Nah, jadi anak pertama aja yang saya didik jadi buku aja terus gitu dari kecil gitu ya. Nah, itu dan ternyata dia jadi anak yang kalau anak zaman sekarang tuh ya punten kalau di Indonesia mah kalau ngelihat warung teh pengennya jajan gitu nya. Nah, ya. kalau orang yang sudah punya anak kecil yang sudah punya hobi membaca, itu warung ada di depan mata tuh dicuekin deh gitu ya. Aslinya Oke. gitu ya. Nah, karena dia punya keasikan dengan membaca gitu ya. Nah, itu yang saya praktekkan sejak anak saya kecil gitu ya. Jadi dia tidak tidak suka jajan gitu ya. Dia lebih seneng uangnya buat baca gitu, beli buku. Nah, terus kemudian dengan membaca otak akan mengaktifkan sistem neurobiologis yang meningkatkan konektivitas otak. Terus kemudian memberi pengalaman tanpa harus mengalaminya, tapi permanen pada otak. Contohnya saya baca misalkan tentang Melbourne gitu ya, sudut-sudut kota Melbourne gitu. Saya bisa menulis fiksi dengan latar belakang kota Melbourne tanpa saya pernah ke Melbourne gitu ya. Itu karena ada pengalaman tanpa harus ngalamin gitu, permanen. Terus saya bisa apa namanya mengimajinasikannya itu begitu ya, dengan lebih detail dengan alat bantu sekarang ya. Nah, terus kemudian insya Allah gitu ya, dengan banyak membaca ya, itu kita jadi lebih wisdom gitu ya, karena ada punya banyak sisi ketika kita mau mengambil satu keputusan gitu ya. Insya Allah bisa seperti itu kalau membacanya disertai dengan penghayatan. Berikutnya Teh. Nah, gimana sih menulis katarsis? Ya itu, ambil suasana rileks. Ibu jangan pernah menulis, oh ngerasa ditekan gitu, enggak, jangan gitu ya. Jadi karena apapun segala sesuatu ketika di bawah tekanan itu hasilnya nggak akan baik gitu ya. Nah, sedangkan kita kan pengen hasil dari apa menulis kita itu membuat kita nyaman. Semakin kita nyaman dengan tulisan kita, itu semakin nyaman pembacanya, Bu, gitu ya. Jadi kalau mau tahu ini tulisan saya nggak pede misalnya pas pertama nulis gitu ya. Itu indikatornya apa? Semakin kita nyaman nulis gitu, itu tuh semakin nyaman tulisan kita dibaca gitu loh sebetulnya gitu ya. Nah, itu terus kemudian ya eh, yang kedua konsentrasikan diri, cari waktu, cari tempat, lebih konsentrasi, fokus gitu ya. Bahwa saya pengen beneran nih belajar nulis gitu. Nanti tuh emang apa-apa terbiasa kok jadi lebih lebih luwes gitu ya. Mau dibuat fiksi, mau dibuat non fiksi juga. Nanti belum ya saya kasih tips untuk memfiksikan satu curhatan ibu gitu ya. Nah, terus kemudian mengalir aja, jangan ada boundaries, tulis aja sampai lega. Terus kemudian ditindak lanjut berikutnya, artinya diendapkan, baca lagi, nggak langsung di apa di gimana diproses gitu ya. Karena mungkin ada tambahan lagi. Lanjut teh. Yang terakhir ya. Ya, nah ini dia. Jadi mengelola tulisan tadi tindak lanjutnya itu. Jadi simpan dan endapkan.
Jadi hasil tulisan saat melepaskan emosi jangan langsung dipublish atau diposting, endapin dulu gitu ya. Namanya juga itu ya tergantung gitu ya. Jadi tergantung apa eh pertimbangan dari teteh dan ibu sekalian ya, ladies ya. Terus kemudian suatu ketika ingin menjadikan sebagai postingan atau bahkan buku, buka kembali. Semua catatan katarsis, lalu lakukan editing sendiri, self editing dulu gitu ya. Nah, itu persis banget ini yang terjadi dengan diri saya. Dari tulisan-tulisan itu saya kompilasi gitu ya. Pada saat saya mau membuat buku, ketika ditanya, "Teh, kenapa nggak dibukuin aja?" Itu dari tulisan-tulisan itu saya kumpulin, terus saya kompilasi. Kompilasi terus kemudian saya buat tema. Misalkan buku pertama saya judulnya Witness of Life. Karena saya memang pengen meninggalkan kesaksian sama anak-anak bahwa pernah lo hidup gitu ibunya itu gitu ya. Mereka mendapatkan ibunya tuh seperti ini misalkan gitu ya. Jadi itu eh, judul buku pertama saya gitu, Witness of Life. Itu saya bagi menjadi 4 sesi. Wanita sebagai diri, wanita sebagai istri, wanita sebagai ibu, dan wanita sebagai bagian dari ummahat ya. Nah, itu dikumpulin dari tulisan-tulisan yang ada di web gitu ya. Nah, itu kemudian saya proses edit, saya uh, anteng sendiri gitu ya. Nah, mudah-mudahan berikutnya, apa masih ada? Nah, itu lewat aja, skip. Nah, ini adalah kalau tadi mengawali dengan niat, terus kemudian memproses seperti itu, eh, menyiapkan waktu, bersabar terhadap proses, nggak ada yang menekan, lakukan semuanya sampai mendapatkan apa ya, eh, itu tadi rasa kepuasan gitu ya, udah produktif, udah bisa nulis karena emang apa sih sebetulnya Bu yang ditinggalkan sama eh, Allah, khususnya untuk yang beragama Islam ya, Al-Quran kan Bu yang ditinggalkan dan menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad, bukan sesuatu yang spektakuler yang misalkan tahan dibakar seperti Nabi Ibrahim, tapi yang Allah tinggalkan buat umat kita itu, umat terakhir akhir zaman itu adalah Quran, yaitu tulisan risalah, narasi, kata-kata gitu ya. Nah, jadi menulis itu adalah meneruskan risalah gitu kalau menurut saya gitu ya. Nah, ini adalah powerful proses. Ya, rekomen banget buat ibu-ibu pembelajar seperti yang ada di grup ini. Masya Allah gitu ya, recommended banget everyone bisa menulis begitu. Nanti akan ibu sendiri sudah banyak yang mengeluarkan 1 atau 2 buku antologi. Coba ditingkatkan lagi menjadi buku solo begitu ya. Nggak hanya antologi cerita-cerita, tapi ibu bisa recap, bisa kompilasi tulisan-tulisan ibu keluarin buku solo ibu gitu. Nah, itu next step dari yang sudah punya banyak tulisan-tulisan, simpanan-simpanan tulisan. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti lainnya bisa ditanya jawab ya. Teh Rena pas ya waktunya lebih. Iya, nggak apa-apa, pas lah. Nuhun Iya, itu pisannya, Ibu. saja Ibu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ah, Nah, sudah disimak ya tadi sharing dari Bu Enda yang pengalaman hidupnya dan journey-nya, bagaimana sih pengalaman itu, entah itu pengalaman dunia ya pun lahiriah gitu yang bisa direkam ke dalam tulisan, baik itu fiksi dan non fiksi ya. Mudah-mudahan menjadi suntikan semangat ya buat teteh-teteh, mbak-mbak, ibu-ibu semua untuk semakin menguatkan tekad ya. Kita di grup ini tuh memang mau menulis bersama-sama gitu ya, dengan mendengarkan sharing dari Bu Endang tadi. Oke, lanjut ke materi dari saya, lebih untuk memaparkan ya nanti kita mau ngapain sih di kelas ini gitu. Terus sebenarnya kenapa sih kita perlu kegiatan kelas
ini gitu ya. Karena yang membuat si tulisan itu akhirnya selesai itu kan terutama niat ya. Kalau kita niatnya belum kuat, ya susah gitu ya untuk meneruskan si tulisan itu. Oke, dimulai dengan judulnya ya bahwa tiap wanita itu bisa menulis ya tanpa harus menunggu menjadi penulis. Jadi kenapa sih bisa ada kata-kata begini? Ya, lanjut slide-nya. Nah, kenapa sih wanita itu sebenarnya bisa nulis? Nah, mengapa sih wanita itu butuh menulis? Karena menurut sebuah penelitian, wanita itu punya kebutuhan apa ya, berkata-kata ya, sebagai makhluk verbal yang punya kebutuhan berkata-kata 20.000 kata setiap hari dibanding laki-laki. Kalau laki-laki katanya cuma 7.000 gitu loh. Nah, kalau kita tidak tersalurkan nih kebutuhannya ini, itu akan apa? Kalau misalnya nggak ada aktivitas menulis, kebutuhan untuk berkata-kata itu akhirnya terhambat gitu ya. Misalnya baru kepikir apa, masih emosi langsung dijegerin gitu ya. Akhirnya nggak terfilter dan kita nggak benar-benar bisa jernih gitu mengemukakan apa yang sebenarnya kita ingin katakan, karena kadang-kadang kalau si kata-katanya itu masih bergabung ya, bergumul dengan emosi, nggak jelas tuh yang dikatakannya itu apa betul-betul dari nurani atau enggak gitu loh, atau jangan-jangan hanya meluapkan emosi saja, plus juga lawan bicara nggak memahami gitu ya apa sih sebenarnya yang kita ingin katakan. Nah, dengan menulis jadi seolah ada jeda tuh antara emosi yang sedang kita rasakan dengan apa yang sebetulnya ingin kita sampaikan gitu loh. Beda kalau langsung kepikir ngomong gitu ya. Kalau menulis itu jadi kayak ada waktu, ada jeda kita untuk dialog dengan diri, untuk mengetahui apa sebenarnya yang kita butuhkan, merilis emosi yang tertumpuk gitu, dan akhirnya kebutuhan untuk berkata-kata itu tersalurkan. Lanjut slide berikutnya. Lalu mengapa sih wanita itu butuh menulis? Jadi kebutuhan berbicara yang tidak tersalurkan akan menimbulkan banyak masalah regulasi emosi. Lalu macetnya regulasi emosi bisa menimbulkan gangguan kesehatan mental. Nah, kalau mental kita terganggu, otomatis berefek juga pada gangguan kesehatan fisik ya. Maksudnya dua-duanya itu saling mempengaruhi ya. Biasanya orang yang punya gangguan di kesehatan fisik ternyata punya isu juga di kesehatan mental gitu, dan sebaliknya. Terganggunya kesehatan fisik bisa dimulai dari berbagai psikosomatis itu kayak keluhan di perut terutama ya. Terus ada yang gatel-gatel gitu, terus ada juga yang gampang berdebar-debar gitu ya, jantung, apa namanya, dada sakit kayak gitu. Nah, itu bisa jadi karena ada sumbatan emosi yang tidak bisa rilis, karena sebenarnya kebutuhan wanita itu kan seperti tadi ya, mengeluarkan 20.000 kata itu loh. Nah, ketika tidak bisa rilis, akhirnya bisa menimbulkan beberapa penyakit berat. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Kenapa sih kelas ini disebut ya healing itu nantinya tuh untuk apa gitu ya? Yaitu untuk menjemput bahagia. Kenapa gitu? Karena manusia diciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya oleh Allah, itu tujuannya apa gitu loh? Supaya bahagia. Ketika kita kembali kepada fitrah kita, itu yang membuat hati kita tuh tenang gitu loh, bahagia. Ketika kita lagi jauh dari rasa tenang dan bahagia, berarti kita memang sedang keluar dari fitrah kita gitu loh. Karena sebenarnya kebutuhan utamanya semua manusia ya, mau yang muslim atau non muslim, itu adalah merasa bahagia ketika terkoneksi dengan penciptanya gitu loh. Baik yang merasa mengaku tidak punya Tuhan pun punya kebutuhan seperti itu sebenarnya.
Nah, dengan ada kebutuhan itu, gitulah, semua manusia itu potensi dirinya itu akan keluar maksimal saat hatinya bahagia. Ya, lanjut. Nah, dengan uh, kita punya tujuan menulis, kita akhirnya semakin tahu ya bahwa Allah itu menciptakan diri kita tuh dengan bentuk yang sebaik-baiknya, di mana di dalam tubuh kita tuh ibarat kayak berlian, emas berlian ya, yang sudah lengkap gitu potensi dirinya. Tapi tanpa menulis, di mana si sumbatan emosinya itu masih membelenggu si potensi yang digambar ini gitu ya, membelenggu, akhirnya kita tuh nggak tahu kalau kita tuh sebenarnya diciptakan sebegitu sempurnanya gitu loh oleh Allah. Sehingga peran kita sebagai khalifah ya, di mana khalifah itu identik dengan pemenang, agen perbaikan, agen perubahan, dan inisiator dan penggerak itu jadi seolah tumpul gitu loh. Karena yaitu kita masih terkungkung oleh si emosi negatif, di mana emosi negatif itu belum rilis ya. Nah, diriliskannya itu bisa dengan cara menulis. Selain menulis itu bisa untuk rilis emosi negatif, menulis juga bisa untuk menemukan, menjadi jembatan kita menemukan potensi diri kita. Jadi ketika si emosi negatifnya udah luruh, otomatis badan itu akan lebih positif kan. Ketika badan lebih positif, dia akan terkoneksi dengan potensi-potensi kita yang terkubur, yang sebelumnya terkubur ya. Akhirnya mulai muncul satu demi satu dengan menulis. Selanjutnya, iya. Nah, lalu modal menulis untuk menyebut bahagia itu apa ya? Nah, kalau saya ambil quote dari Pak Bambang Trim, seorang editor yang cukup handal ya. Beliau menyebutkan ide dijentikan setiap hari agar manusia mampu mengatasi masalahnya. Ide adalah petunjuk bagi penulis untuk menuliskan buah pikiran dan perasaannya secara bernas. Ide melemah tak tertangkap saat kita jauh darinya. Jadi sebenarnya masalah itu kan selalu ada ya setiap hari gitu ya. Sebenarnya dengan datangnya masalah, ketika kita terkoneksi terus dengan Allah gitu ya, dengan terus menulis, itu ide-ide itu akan datang gitu loh. Dan ide-ide itu datang dijemput dengan apa? Ya dengan menulis terus gitu loh. Kita mencatat apa yang menjadi masalah kita mencatat apa yang bisa kita lakukan menghadapi masalah itu, dan akhirnya dengan itulah kita bisa menghadapi masalah itu dengan potensi-potensi yang kita punya. Lalu quote yang berikutnya, kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa sampai kita mewakili pikiran dan perasaan kita sendiri. Nah, karena setiap manusia itu kan diciptakan sesuai dengan sisi uniknya ya, nggak ada sama manusia yang sama persis, bahkan sepasang kembar identik pun tidak sama gitu ya. Jadi kita harus temukan gitu loh keunikan diri kita masing-masing dengan caranya apa? Dengan menulis. Kalau kita belum bisa berani menjadikan pikiran dan perasaan kita sebagai bagian dari diri kita gitu ya, berarti kita belum bisa ketemu tuh sisi unik kita itu seperti apa. Selanjutnya, lalu modalnya yang berikutnya adalah ada petunjuk nih, ayat yang pertama turun dari Al-Quran itu kan Iqra ya, Iqra artinya membaca gitu loh. Lalu dilanjutkan dengan ayat berikutnya, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Nah, jadi ketika kita ayat pertama yang disuruh itu baca artinya belajar gitu ya. Lalu setelah belajar gimana gitu. Nah, ternyata Allah itu mengajarkan sesuatu kepada kita itu dengan pena, yaitu dengan menulis. Ketika kita hanya membaca gitu ya, membaca itu nggak mesti baca buku ya, membaca situasi, membaca alam, membaca peristiwa, membaca kejadian gitu ya.
tidak dituliskan dengan tulisan gitu, kita tidak akan bisa mencari hikmah di balik semua itu gitu loh. Jadi kalau membaca itu merupakan kegiatan mencari dan mendapatkan informasi, sedangkan menulis merupakan kegiatan menghasilkan sebuah pemikiran-pemikiran baru hasil dari kegiatan membaca gitu ya. Jadi ada nih dua orang, tapi ketika masing-masing itu menulis dengan journey hidup yang berbeda, bisa jadi si hasil tulisannya itu pun akan berbeda gitu loh, dan menjadi sebuah ilmu yang baru dari masing-masing orang ini. Meskipun yang dibaca tuh bukunya sama-sama gitu, judulnya sama misalnya gitu. Tapi ketika dituliskan akan menjadi ilmu yang baru itu dari kedua orang ini. Ya, selanjutnya. Lalu modal yang berikutnya yaitu masalah itu datang sebenarnya sebagai modal kita untuk menulis ya. Banyak orang yang jadi penulis-penulis hebat itu ketika banyak sekali masalahnya gitu ya. Jadi termasuk saya itu waktu dulu karena bukan pernah sampai sekarang masih jadi penyintas depresi ya, apalagi di buku pertama itu tentang bahagia ketika ikhlas itu betul-betul ditulis lagi benar-benar down berat gitu ya. Nah, justru dengan punya masalah dengan depresi akhirnya saya mencari tuh solusinya yaitu dengan menjemput bahagia. Nah, jadi ketika kita punya masalah, oh ini modal untuk menulis. Ini modal untuk menulis menuju bahagia gitu. Lalu bagaimana caranya? Masalah itu sebenarnya Allah kirim untuk pemberitahuan kepada kita bahwa ada 5 kebutuhan dasar kita nih yang belum terpenuhi. Jadi beratnya masalah itu adalah informasi dari Allah ya, dari pencipta kita bahwa ada nih 5 basic kebutuhan dasar kita yang belum terpenuhi. Dengan kita berani menelusuri lagi, oh masalahnya yang datang seperti ini. Oh dari masalah ini ternyata akhirnya saya terinformasikan bahwa ada 5 kebutuhan saya nih yang jomplang, bahkan ada yang belum terpenuhi sama sekali misalnya. Yang pertama itu kebutuhan cinta ya, kemudian power, fun, freedom, sama satu lagi apa nih ya? Joyful ya, hiburan ya. Jadi ketika kita punya masalah, langsung cek ke diri. Kira-kira dari 5 kebutuhan ini, mana sih yang saya tuh masih benar-benar bolong gitu ya. Nah, ketika kita sudah bisa menelusuri ini, inilah modal kita gitu loh, untuk menulis, sekaligus si tulisannya itu pun menjawab dari masalah-masalah kita. Jadi, teori ini disebutkan oleh salah satu pakar psikoterapis, William Glasser. Ya, jadi menurutnya manusia itu tidak terlahir sebagai kertas kosong, namun memiliki potensi fitrah. Penelusuran 5 kebutuhan dasar kita yang belum terpenuhi sebagai kunci jawaban permasalahan yang ada sekaligus pembuka semua potensi fitrah. Ya, selanjutnya. Nah, seperti yang udah disebutkan tadi ya, modal menulis untuk bahagia itu apa gitu loh. Yaitu masalah itu gitu loh. Jadi masalah itu modal untuk kita akhirnya punya ide-ide menulis ya, yang akhirnya menjemput kebahagiaan kita. Nah, kalau di gambar ini diilustrasikan ada orang nih di pulau terjebak. Pertamanya dia tuh merasa jadi korban lah dari kondisi itu ya. Dia hanya berdiam di atas pulau, terus sibuk mengharapkan pertolongan. Nah, ketika dia sudah mulai bertumbuh nih, si yang dia pikir adalah hambatan dia gitu ya, dia hanya berharap pertolongan, malah dijadikan alat untuk dia selamat dan keluar dari pulau itu. Dan akhirnya menemukan harta karun ya, harta karunnya itu apa gitu loh, yaitu potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Ya, selanjutnya. Jadi masalah itu adalah modal kita untuk menulis ya, menulis menjemput bahagia, karena masalah adalah pesan cintanya Allah untuk menemukan potensi diri kita. Lalu bagaimana caranya ya supaya sampai seperti itu gitu loh.
Yaitu dengan kita menulis masalah itu, mendefinisikan, merumuskan, itu sudah sama saja menyelesaikan 50% dari masalah itu sendiri. Karena banyak orang yang merasa pusing gitu ya, merasa chaos. Pas ditanya kenapa, nggak tahu, pokoknya saya pusing aja. Pokoknya saya pengen dihilangkan dari kepusingan ini gitu ya, kalau ada klien yang suka begitu tuh ke saya. Nah, kalau dia sendiri belum tahu masalah dia itu apa, ya gimana caranya ya kita mau menghilangkan sesuatu yang kita nggak tahu gitu loh. Jadi kalau kita sudah berhasil menuliskan masalah yang kita punya apa, diidentifikasi, dirumuskan, berarti kita sudah berhasil menyelesaikan 50% dari masalah itu. Gitu. Jadi, dan itu adalah sebagai modal menulis nantinya. Ya, selanjutnya. Nah, tahapannya itu seperti apa ya? Jadi, kalau tadi tahapan awal itu menemukan masalah ya, menemukan masalah, terus meraba diri kebutuhan kita mana sih yang belum terpenuhi dari masalah yang ada. Lalu selanjutnya tahapan berikutnya itu mampu mengaktifkan 5 panca indera. Jadi modal menulis kalau kata Bu Endah tadi itu kan membaca ya. Membaca itu tidak hanya membaca buku, tapi membaca yang ada di sekitar yang disampaikan oleh 5 panca indera yang melekat di tubuh kita gitu ya. Jadi kalau kita jernih ya koneksi diri kita kepada Allah, kita akan menangkap tuh sinyal-sinyal dari 5 panca indera yang itu jadi modal kita menulis gitu loh, yang menjawab masalah-masalah kita. Lalu yang kedua, mampu menangkap segala permasalahan yang ada seperti yang sudah disebutkan tadi ya. Lalu yang ketiga, mampu menggali 5 kebutuhan dasar kita, mengeksplor ya, mengaku jujur apa sih sebenarnya kebutuhan kita yang masih bolong ya, yang masih belum terpenuhi. Lalu yang keempat, mampu menggali keinginan dan harapan. Selanjutnya. Nah, kalau diilustrasikan seperti ini ya. Jadi tahapannya kita aktifkan dulu tuh 5 panca indera. Lalu dari 5 panca indera ini kita setelah berhasil mengidentifikasi masalah, merumuskan, kita ngecek nih potensi diri kita apa ya yang bisa kita pakai gitu untuk menghadapi masalah ini dengan alat bantunya menulis. Nah, akhirnya kita berhasil membuat framework gitu ya, membuat sebuah catatan, entah itu endingnya berupa tulisannya fiksi gitu ya, seperti yang Bu Endah tadi lakukan, atau bisa non-fiksi, atau juga cerita naratif aja gitu ya, tentang kisah hidup gitu ya. Oh, Mbak Endah mau izin ya, Mbak Rahma iya, semangga silakan Mbak. Lalu selanjutnya, nah setelah bisa tadi melewati tahapan yang itu, di endingnya kita akan terdorong untuk mengikat ya, setelah kita menemukan potensi diri kita, setelah berhasil meluruhkan emosi negatif, kita harus bisa menentukan dream. Ini yang akan mengikat kita tidak terus berbalik ke kubangan luka gitu ya. Jadi menentukan dream, jadikan masalah dan potensi diri sebagai modal meraih mimpi, di mana aktivitas menulis itu sebagai alatnya. Tulisan akan menjadi solusi semua permasalahan kita. Tulisan akan menjadi jalan menemukan diri kita yang sejati. Dengan terus menulis, semua pencapaian yang kita raih bisa berfungsi juga sebagai jalan menemukan diri gitu ya. Jadi tulisan itu sebagai teman kita untuk menemukan diri, di mana journey untuk menemukan diri ini kan tidak instan ya, bahkan seumur hidup menurut saya ya. Jadi saya sampai di usia segini pun juga masih terus menjourney gitu ya, masih terus di journey menemukan diri, mencari Allah gitu ya. Dan itu yang akan menjadi modal kita menuju bahagia gitu loh.
Jadi kebahagiaan adalah sesuatu yang mengantarkan kepada kesuksesan. Ini saya ambil quote dari Ali bin Abi Thalib. Jadi maksudnya bahagia itu bukan identik bersenang-senang ya, tapi maksudnya kebahagiaan itu adalah seperti yang di awal tadi disebutkan, saat kita terus terkoneksi dengan Allah, saat kita bisa menemukan potensi diri, lalu dari potensi diri yang kita punya, akhirnya sukses akhirat. Karena semua orang yang menurut Islam ya, semua orang yang dinyatakan sukses itu ketika gimana tentu saja modalnya dengan menjemput surga dunia dulu gitu ya. Surga dunia itu ketika kita bisa hidup tenang, bahagia, bermakna, kita nih mengasah potensi kita, lalu kebutuhan untuk makin taat dan bermanfaat untuk sekitar. Itu kan yang disebut sukses di dunia gitu ya. Kalau diambil dari quote yang ini. Lalu selanjutnya, nah ini timeline kelas kita yang akan dijalani sampai akhir. Yang pertemuan pertama ini sekarang ya, nanti pertemuan kedua di tanggal 15, ketiga di tanggal 22, yang keempat di tanggal 29 November. Semuanya via WhatsApp group ya, jadi online meetingnya hanya saat ini saja, sisanya via WhatsApp group, dengan harapan jadi kalau ada yang tidak bisa join, bisa dibaca ulang gitu ya si materinya. Ya, selanjutnya. Kurang lebih seperti ini baru detailnya dijelaskan di grup. Dikumpulnya minggu depan ya, satu hari sebelum kita pertemuan yang kedua. Tugasnya yaitu tugas minggu pertama, tulis apa yang dirasakan, yang dipikirkan, yang didengar, dan yang dilihat. Nah, tujuan dari tugas yang pertama ini yaitu kita belajar mengaktifkan panca indera. Jadi buat orang yang baru banget menulis ya, bahkan ada nih yang orang, saya sendiri ngalamin waktu di depresi berat itu baca tuh malesnya luar biasa. Nggak ada yang bisa masuk satupun ke kepala gitu ya. Nah, baca nggak bisa, nulis nggak bisa, caranya membaca alam, membaca sekitar, yaitu dengan mengaktifkan panca indera, yaitu tulislah apa aja yang dirasakan, apa yang dipikirkan, apa yang didengar, apa yang dilihat. Nah, ketika kita sudah bisa nyaman ya dengan panca indera kita, dengan tubuh kita gitu loh, lalu akhirnya bisa mengalir tuh tulisannya, nanti lama-lama yang tadinya awalnya malas baca tuh jadi pengen baca gitu loh. Ketika sudah banyak baca seperti Bu Endah tadi ya, otomatis pasti pengen nulis. Nanti akan terus dimuter. Kalau sudah banyak nulis, pasti pengen baca. Sudah banyak baca, pasti pengen nulis. Kayak gitu muter gitu loh. Diawali dengan mengaktifkan 5 panca indera itu. Itu untuk tugas pertama. Lalu tugas minggu yang kedua, tulis masalah atau ketakutan terbesar dalam hidup dan apa yang sudah atau akan dilakukan dalam menghadapinya. Ini seperti yang sudah dipaparkan tadi ya, bahwa kemampuan kita untuk menangkap masalah itulah sebenarnya modal utama besar ya untuk menulis gitu loh. Lalu yang ketiga, belajar untuk menulis jurnal syukur ya, yaitu dengan mengeja syukur, dengan menulis berbagai potensi yang dimiliki atau hal kebaikan yang sudah dilakukan atau diperoleh, dan yang terakhir menyebut bahagia dengan berani membuat dream ya. Jadi yang minggu keempat itu nanti semacam kompilasi dari tugas 1 sampai 3 gitu loh nantinya. Untuk teknisnya nanti seperti apa akan dijelaskan di grup. Iya, segitu aja mungkin ya dari saya.
agak ngebut ya, supaya nanti banyak ngobrolnya. Mangga, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Tirena. Oh iya, Asna, macam mana? Okey. Saya nak tanya, boleh ke kalau jap lagi Teh sharekan the perincian tu? Sorry? Boleh tak sharekan perincian tugasan tu? Oh ya, oke. Nanti akan di-share di grup, Asna. Okey, baik. Okey, Ya. terima kasih. Lagi yang ingin ditanyakan? Saya nanya lagi. Terus kita nulis yang minggu pertama dikirim kemana? Ya. Ditulis di WA ini atau di mana? Nanti di info di grup ya, untuk teknis tugasnya. Kalau sekarang tadi kan baru materi, baru sharing dari Bu Endah. Nah, boleh dari materi yang sudah di-sharingkan tadi, ada yang mau dikomentari atau ditambahkan atau apa? Boleh, Teh. Gimana, Teh Arlin? Gimana cara mengetahui kalau kan untuk menulisnya harus panca indera itu kan harus nyaman ya. Iya. Gimana untuk mengetahui kalau kondisi kita itu sedang tidak nyaman gitu. Padahal kan kita kondisinya sedang tidak nyaman nih gitu. Nah, caranya itu gimana biar kita tahu tuh kalau kita tuh sedang tidak nyaman tuh kayak gimana, sedangkan kita kan kondisinya sedang tidak nyaman. Ya, jadi kan tadi juga sempat disinggung sama Bu Endah ya, ada namanya proses katarsis. Jadi proses katarsis itu menuliskan hal-hal yang bikin tidak nyaman justru. Nah, kalau kita sudah tuntas tuh di area meluruhkan semua ketidaknyamanan itu, via menulis. Kalau tidak misalnya masih ngeganjel dari menulis, berarti harus dibantu psikoterapi yang lain, itu bisa lanjut konseling private ya dengan saya. Nah, kalau sudah luruh tuh si emosi negatifnya, nanti lama-lama akan ada proses di mana nyaman untuk menulis hal-hal yang bikin kita nyaman gitu loh. Gitu. Jadi memang mau nggak mau, suka nggak suka, proses katarsis itu justru modal utama, tahapan pertama yang harus dilewati ketika mau menulis ya. Jadi untuk sampai bisa lancar menulis, misalnya terganjal tidak nyamanan itu, ya itu harus diluruhkan gitu. Dengan area katarsis itu. Katarsis itu kalau di ruang konseling gitu ya, di psikoterapi, yang misalnya benar-benar kata-katanya itu kasar gitu ya, yang kita marah-marahnya itu sangat boleh gitu loh. Catatannya apa? Tidak boleh disimpan. Misalnya kita pengen maki-maki nih ya, orang yang bikin kita kesal gitu loh. Nggak apa-apa, dimaki nggak ada yang diedit gitu ya. Kita keluarin kata-kata asli-aslinya. Tapi sesudah itu dirobek-robek dan dibuang. Begitu. Itu akan bikin kita lega gitu loh dari hal-hal yang tidak nyaman itu. Tapi misalnya masih ada ganjelan nih setelah menulis, berarti memang harus dibantu psikoterapi yang lain, itu bisa nanti kontak ke saya untuk konseling private. Ya. Ada lagi? Ibu mau konfirmasi ya untuk minggu ke-1. Jadi kita tuh kan mengaktifkan panca indera untuk mencari masalah ya. Jadi sesuatu yang tidak nyaman gitu, bukan yang termasuk yang nyaman juga. Apakah boleh dituliskan gitu atau memang harus yang tidak nyaman saja gitu? Kalau misalnya pas saat menulis mengaktifkan panca indera itu dengan nulis yang nyaman pun sudah nyaman, ya berarti tidak usah dicari-cari masalahnya gitu. Iya, khawatirnya kan saya jadi mencari-cari masalah gitu. Nah, jadi gimana itu? Tapi sebenarnya kalau kita ketemu nih ya isu terbesar hidup kita,
Kadang-kadang kan orang itu hidup seperti rutinitas ya, udah kayak robot gitu ya. Hmm. Itu bisa jadi dia Ya benar itu flat gitu Ibu, flat kan rutinitas. 6 gitu ya, mati rasa lah gitu. Itu Heeh. bisa jadi memang belum berani ketemu dengan masalahnya. Hmm. Nah, kalau sudah berani ketemu, teridentifikasi, itu yang akan membuka banyak sekali harta karun di dalam dirinya gitu. Tapi kan untuk ke sana kan nggak bisa dipaksa ya. Jadi natural aja, ngalir aja, nggak harus dikorek-korek karena misalnya luka kalau belum kelupas terus kita gini-gini kan malah jadi berdarah, ya nggak? Misalnya nih kita ke luka nih masih ada kayak pelapis apa sih namanya? Kalau udah kena gores tuh kan ada tubuh tuh kulit gitu ya. Terus kita robek, itu kan bukannya jadi sembuh malah jadi berdarahnya tambah banyak gitu. Jadi natural aja, nggak usah dikorek-korek. Kita latih aja dulu panca indera kita. Kalau itu udah nyaman ya udah cukup itu aja dulu. Nanti juga bakal ketemu sendiri kok ujungnya gitu loh. Akan dengan cara menulis, sorry, dengan cara menulis lama-lama kita akan tadinya tuh masih tersimpan tuh masalah-masalah itu ya. Nanti akan mengalir dan ketemu berhadapan dengan si masalah itu dengan cara yang lembut gitu loh. Ya. Gitu. Terus Ibu kalau misalkan nih panca indera kita contohnya hidung nih. Kita kan misalkan ingin menemukan ketidaknyamanan dari hidung. Bolehkah itu kayak ya penyakit yang ada di hidung juga itu termasuk atau memang kayak harus yang bau-bau atau gimana sih Bu? Saya belum bisa tuh kalau mengaktifkan seluruh panca indera kayak gitu. Jadi harus melatihnya gimana gitu. Mm-mm. Coba apa ya merasakan aja ya yang dihirup itu seperti apa gitu. Kalau ada sakit ya nggak apa-apa sih ditulis juga gitu. Hmm, siap, makasih Bu. Ini ada pertanyaan dari Mbak Yovita. Aku bacain ya. Ya, Mau nanya nih ke Mbak Enda, penasaran aja Mbak, kalau semisal menulis buat yang agak serius, kayak laporan tesis gitu, sama nggak ya perlu dalam kondisi nyaman, karena ada deadline dan sebagainya. Atau ketika nulis di blog, Mbak Enda juga punya deadline menulis kah? Dan bagaimana menyikapinya, Nupis? Kalau nulis tesis sih kayaknya harus di bawah tekanan, gitu ya. Kalau nulis tesis nunggu nyaman mah kapan beresnya? berarti bikin 2 tulisan ya Bu Anda ya. Jadi kan Nulis katarsis dulu, iya lanjut gitu. nulis Jadi tesis. cuman kan gini, untuk dapat fokus itu kan emang kita perlu apa ya? Perlu persiapan lah ya gitu ya. Kalau persiapan mental kan gitu ya. Jadi tentu saja ide itu bakal lancar kalau kita sudah bisa get rid of segala rupa anxiety dan ketakutan. Jadi lebih cetar lagi gitu kan. Tapi kalau kita ada dalam situasi was-was, takut, apa ide apapun nggak akan cemerlang Iya, gitu iya, iya. Mbak, ya, gitu. Jadi eh, maksudnya tuh di sini tuh begitu lah. Mendapatkan itu kita upayakan begitu ya. Dan misalkan gini, contohnya physically, emotionally gitu ya. Misalkan dengan eh doing something religious things, spiritual thing dulu gitu ya. Sholat hajat dulu atau makan dulu yang enak terus gitu ya. Terus tempat juga dinyaman-nyamanin gitu kan ya gitu. Atau misalkan mau bebersih dulu ruangan kayak biar nggak terlalu amburadul, biar matanya enak gitu kan itu. Jadi apapun itu yang bisa mendukung emosi kita supaya apa tidak dalam tekanan gitu ya. Nah, itu akan menghasilkan hal yang lebih baik. Nah, kalau menulis seperti saya di blog itu kadang-kadang jadi kalau sudah terbiasa itu refleks ya, Teh Yovita. Jadi seperti ketika saya membuka blog, terus kemudian ada pertanyaan daily prompt gitu ya. Misalkan apa, misalkan kemarin tuh,
apa pelajaran favorit kamu ketika di sekolah nah gitu. Dengan pertanyaan satu aja tema kayak gitu, itu otak tuh udah apa? Udah liar kemana-mana gitu, ngenerjemahinnya itu gitu ya. Dan terus kemudian apa namanya? eh nah itu terbiasanya itu tadi terpanggilnya itu adalah dari bahan baku yang kita punya gitu kan, bahan baku yang kita punya. Nah, kalau kita ngomongin bahan baku menulis itu apakah hanya membaca? Tidak, begitu ya. Sosialisasi, ngobrol, dengerin YouTube, dengerin drama, apa tuh namanya? Itu tuh nanti dengan kebiasaan itu tadi, misalnya dengan tugas-tugas yang tadi kita disampaikan sama Teh Rena itu ya, simpul-simpul kita itu jadi terbuka gitu ya. Jadi dengan melakukan tahap satu aja misalnya gitu. Nah, itu simpul yang terbuka tuh udah bukan satu lagi gitu loh. Yang terbukanya tuh bisa dua, tiga, nah gitu. Nah ya, dan kalau sebagai ibu gitu ya, itu adalah benar-benar eh, benar-benar perlu banget gitu. Karena apa? Karena misalkan tantangan pendidikan anak-anak sekarang lebih besar begitu ya. Nah, kalau si ibunya sendiri nggak punya simpul apa saraf-saraf otak yang luwes dalam memikirkan, menganalisa suatu masalah, mencari solusi, terus pusingan, cepet-cepet, uring-uringan, itu akan beda gitu. Nah, itu dengan satu tadi tahapan itu tadi menggunakan 5 panca indera itu misalkan 50%-nya aja sudah kita praktekkan, itu nanti simpul yang kebukanya beneran banyak begitu ya. Dan kan pernah saya sampaikan di grup bahwa nggak semua kok harus ceritain tentang luka. Seperti halnya Ibu Afif tuh kan cerita-ceritanya tidak harus tentang luka gitu. Tapi walaupun ada di situ misalkan kepedihan ketika melaksanakan dakwah di Jerman gitu ya, eh, apa penolakan-penolakan gitu. Itu apapun itu yang apa namanya membuat otak kita jadi lancar mengalirkannya begitu. Just beat it gitu ya. Uh, without resistance gitu ya. Itu saja. Dan itu tadi nggak usah kepikiran koma ini nggak jelas apa-apa. Endapin aja dulu tulisannya. Nanti kita di review lagi sama ibu. Apalagi tambah lagi. Pokoknya mah amazing deh gitu ya. Nanti kan gini, ada emosional yang sifatnya ekstrinsik ya, seperti anak kalau udah berprestasi apa-apa dikasih hadiah gitu kan, itu motivasi ekstrinsik kan ya kan. Tapi kalau yang sudah punya motivasi intrinsik yang baik, nggak dikasih permen atau hadiah pun ya jalan gitu kan. Nah, kita itu sedang membuat satu kebiasaan baru dalam diri kita gitu ya, mengubah paradigma baru begitu ya, sehingga kita itu akan lebih resilient terhadap dinamika kehidupan kita, ujian kita. Karena apa? Every writers need a drama gitu ya, bener banget gitu. Jadi penuh itu perlu drama. Jadi artinya mengubah luka di plot twist menjadi sesuatu yang mencahayakan. Jadi ada tahapannya. Tahapannya begini ya, kalau yang saya alamin. eh, eh, Setelah patah itu biasanya orang gitu. Setelah patah itu biasanya orang itu pengen berbagi begitu ya. Nah, setelah pengen berbagi, berbaginya dengan apa? Dia ingin selalu jadi support system gitu ya, buat seseorang yang mengalami hal yang pernah dia alamin begitu. Dia tuh pengen jadi support system. Kalau orang sudah patah, pulih gitu ya, dan bangkit, itu kemudian dia pengennya berbagi. Nah, setelah berbagi, dia akan pindah zona dia menjadi mencahayakan gitu ya. Jadi apa? Dia selalu pengen selalu jadi terang buat orang lain gitu ya. Nah, itu tahapannya itu didapat dari apa? Dari luka atau gitu kan. Eh, Emang seperti apa sih kalau misalkan kita mau ada emang di antara kisah-kisah sahabiah atau sahabat atau nabi atau sekalipun gitu yang tidak ditempa dengan ujian gitu kan. Kan nggak ada. Kalau kita kemudian pengen bebas dari ujian, kita emang lebih mulia daripada yang orang tua kita di atas kan kayak gitu. Nah, jadi artinya gitu,
dengan melakukan latihan sederhana itu tadi, yang satu-satu tugas itu nanti hasilnya amazing banget kok gitu sama diri sendiri. Kita itu akan menjadi pribadi yang apa ya, yang kita sendiri apa namanya akhirnya akan bersyukur gitu dengan skenario Allah begitu ya. Oh ini ya maksudnya, oh ini ya hikmahnya kan kayak gitu. Gitu kali teh teh Yovita, mungkin itu jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa puas, tapi kalau ada yang ditanyakan lagi, mah enggak. Nggak sabar katanya mau cepet ngerjain tugas. Wah, Kata asik. Yovita. Keren. Ya udah tuh ya, yuk. Sidang. Selamat Iya, mengerjakan tugas. mudah-mudahan ini menulis jadi pelipur lara abis sidang ya, Yovita. Oh iya. Pelipur lara penghibur. Oke deh. Ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Udah ya, dianggap paham berarti kalau nggak ada yang bertanya. Udah pada nggak sabar kayaknya tor tugas nih ya yang lain. Udah mau maghrib juga. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya ibu-ibu, teteh-teteh, mbak-mbak yang sudah stay dari tadi jam 4 ya sampai sudah menuju maghrib. Mudah-mudahan dari 2 materi tadi jadi modal untuk menulis. Setiap wanita pasti bisa menulis karena kita punya kebutuhan ngoceh ya bicara. Jadi mari kita salurkan kebutuhan itu dengan menulis. Dan dari tugas-tugas yang nanti akan dikasih setiap minggunya, nanti akan amazing kok bahwa ternyata aku bisa ya nulis gitu. Buat yang belum bisa, maksudnya belum pernah nulis ya. Saya juga dulu kan nggak bisa nulis ya, baca juga masih susah itu. Ternyata setelah dimulai, alhamdulillah gitu ya, enjoy gitu kegiatan itu. Nagih ya? Iya, ditutup kegiatan sore ini dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Bu Endah, kurang-kurangnya mohon maaf lahir batin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Azna, terima kasih Azna ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga semua. Iva, Teh Yovita, Teh Mbak Wizi, Dewi temen aku kuliah S1 di biologi. Bu Ulfa, Teh Arlin. Ya, saya. Terima kasih Rena, Bu Endah. Sami-sami Teh, Bu. Semua.